Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. JIM ya, Jabatan Imigrasi Malaysia terus melakukan operasi. Bahkan operasi ini tidak main-main ya. JIM mengeluarkan kekuatan penuh untuk mencari pati. Pati itu artinya pendatang asing tanpa identitas di Malaysia. Bagaimana upayanya pihak JIM untuk mengungkap keberadaan para pati di Malaysia supaya tidak mengundang fitnah. Saya akan bacakan informasi ini untuk Anda. Langsung dari sumbernya. Radar Kepri. Operasi JIM akan berterusan. Pahang terkesan melindungi pati. Wah. Kita baca aja ya. Kuala Lumpur, Radar Kepri, Jabatan Imigresen Malaysia, JIM, dalam beberapa hari ini akan menggencarkan operasi bagi pendatang asing tanpa identiti pati, pekerja tanpa permit kerja, dan pendatang yang menyalahi izin. Hal di atas diungkap akan Datuk Rusli bin Yusof, Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Operasi bukan hanya menyasar pati, majikan tempat pati bekerja juga kita kenakan. Juga para pelanggar permit, tegasnya. Sejauh ini, Imigresen Malaysia telah menggelar lebih dari ratusan operasi di berbagai negara bagian dan menangkap lebih dari 3.500 pati, serta majikannya sebanyak 35 orang turut ditangkap. Dan ini operasi akan kita teruskan berlanjut. Saya beri peringatan kepada majikan-majikan agar memperkerjakan pekerja asing yang sah yang dikeluarkan Jabatan Imigresen, ucap Datuk Rusli bin Yusof, Ketua Pengarah Imigresen Malaysia, menegaskan kali ini pihaknya akan all out. Kita telah mendapati 220 hotspot seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, termasuk Semenanjung Malaysia. Kita akan tumpukan, ujarnya. Datuk Rusli bin Yusof, Ketua Pengarah Imigresen Malaysia, menegaskan operasi ini akan berterusan. Operasi akan kita laksanakan non-stop, tegasnya. Sejauh negara bagian Pahang terkesan melindungi pati dan penyalahguna permit pendatang di paspor memiliki izinnya wisata. Padahal banyak yang bekerja, bahkan ada wanita yang bekerja sebagai pekerja seks komersial dengan tarif RM70 hingga RM60 sekali kencan, di mana si PSK mendapatkan RM50 atau setara dengan Rp150.000. Nama Kuala Lipis di negara bagian Pahang belakangan ini menjadi viral karena bebasnya para PSK beroperasi dari sore hingga subuh. Seorang wanita yang diduga menjadi PSK di Pahang diketahui memiliki paspor pelancong dengan nomor bla 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 yang bersembunyi di Pahang dan diduga berada di daerah Kecau 11, berbaur dengan warga dan pekerja sawit setempat. Padahal pemilik paspor nomor sekian-sekian pernah masuk penjara Malaysia karena terlibat narkoba. Si PSK mungkin dipekingin orang kuat di Pahang dan Malaysia sehingga menantang PDRM dan Imigresen.
Silahkan datangkan semua polis dan immigration. Saya tidak takut sesumbarnya pada sumber radar Keprikom di Pahang, Malaysia. Wah. Ini tantangan besar buat Dato' Rusli ya. Pimpinan immigration di Malaysia. Di Pahang ada yang ngomong nih, silahkan datang, kami tak takut. Wow. Ini di Malaysia. Ya. Ada 220 hotspot party. Ya, pendatang asing tanpa dokumen, tanpa identitas. Masa menantang? Masuk negaranya orang tanpa izin alias ilegal, malah menantang. Silakan datangkan semua polis dan immigration, saya tidak takut sesumbarnya. Masalah. Untuk Dato' Rusli ya, Dato' Rusli ini ada tantangan nih, Dato' Rusli bin Yusuf ya, Ketua Pengarah Immigration Malaysia. Ini Dato' harus lebih tegas lagi nih karena ada tantangan di Pahang, Dato'. Seorang pati mengatakan bahwa ayo silakan datang, polis sama immigration semuanya datang ke sini ya, ke Pahang tadi ya. Ini menjadi tantangan. Jadi saya pikir ya, untuk Dato' Rusli dan jawatannya dan stafnya tidak akan takut dengan hal semacam ini. Pasti ya, para pati akan segera ditindak tegas. Ini nggak main-main ini. Apalagi beberapa hari yang lalu ada berita 49 petugas immigration Malaysia ditangkap oleh MACC. MACC itu KPK-nya Malaysia, teman-teman. Ini akan menjadi tugas berat ya bagi pihak immigration untuk menunjukkan bahwa mereka ya, para petugas-petugas immigration ini akan bekerja secara profesional. Saya secara pribadi dari Indonesia, saya akan mendukung Dato' Rusli untuk bertindak tegas baik kepada para pendatang asing tanpa dokumen maupun para majikan-majikan di Malaysia yang berani memperkerjakan tenaga kerja asing tanpa dokumen ini. Ini juga dua arah ya. Satu, pekerjanya harus diamankan dan pengguna dari tenaga kerja asing ini juga harus diamankan. Diproses hukum secara tegas menurut hukum di Malaysia. Salut ya untuk Dato' Rusli ya. Langsung semangat. Kami dari Indonesia juga mendukung tuh agar tidak terjadi penyimpangan termasuk Indonesia ini ya. Termasuk Indonesia ini banyak warga negara asing di sana, warga negara Indonesia yang ada di sana, dan itu jelas banyak yang tidak menggunakan dokumen resmi. Oke Dato', saya hormat, selamat bertugas. Merdeka.